Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Siniar 23 Mata. Pada siniar kali ini kita akan berbincang dengan salah satu guru hebat di SDN 23 Mataram, yaitu dengan Pak Guru Khairuddin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru, kali ini kita akan berbincang santai tentang praktek baik kurikulum merdeka. Sekarang Bapak kan udah jadi guru nih. Oh ya. Dulu Pak Guru, semasa Pak Guru menjadi siswa, ada nggak kira-kira momen yang paling indah atau momen yang sehingga dengan momen tersebut Anda menjadi terinspirasi? Dulu itu ada, kalau kita mengingat masa lalu, tentunya ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Gitu ya. Betul. Nah, dari sekian rentetan momen itu dulu ketika belajar, saya pernah mendapatkan nilai itu yang di bawah KKM, jelek sekali lah. Saya tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru saya ketika itu. Jadi ketika kita membahas soal tersebut, saya memberanikan diri untuk maju sampai ke depan. Saya bingung mau menjawab apa, karena memang belum paham materinya. Teman saya di depan itu membantu gitu. Tulis ini ya. Saya cuma menulis mengikuti apa perintah dari teman saya gitu, sambil mendengarkan. Ini turunnya dari sini, tulis itu salah deh. Karena memang saya menulis jawaban saya yang salah gitu. Setelah selesai menulis jawaban di papan, saya bandingkan dengan jawaban yang saya punya yang salah, dengan mengingat penjelasan teman saya dalam kondisi seperti itu, saya paham kenapa jawaban saya salah, kenapa, dan bagaimana begitu soal itu bisa dikerjakan. Oh, cara mengerjakannya ternyata seperti ini. Nah, dari pengalaman itu yang saya ingat, salah satu pengalaman yang berharga yang saya miliki ketika sekolah dulu. Kalau tidak salah, Pak Guru, kurikulum merdeka itu bukannya seperti itu, Pak Guru. Jadi teman bisa mengajarkan teman yang lain. Iya, salah satu semangat kurikulum merdeka itu sebenarnya kan kolaborasi ya. Jadi salah satu semangatnya itu bagaimana siswa juga merdeka. Siswa bisa berkolaborasi dan merdeka dalam belajarnya. Guru juga merdeka dalam mengajarnya. Artinya ketika misalnya nanti siswa tidak memahami materi yang disampaikan guru, dengan penjelasannya guru juga bisa menghadirkan sumber belajar yang lain. Siswa juga dapat berkolaborasi dengan temannya untuk memecahkan misalnya permasalahan yang disampaikan oleh guru. Jadi ternyata siswa itu paham ketika mendengar penjelasan temannya, seperti yang pernah saya alami. Baik, Pak Guru, jadi kalau saya perhatikan dari kisahnya Pak Guru tadi itu, ternyata lebih paham ketika mendengarkan penjelasan dari teman ketimbang gurunya. Ketika yang itu tapi. Jadi dari kisah itu luar biasa, Pak Guru ya. Teman bisa mengajarkan teman yang lain. Menurut Bapak Guru sendiri, kurikulum merdeka itu menurut Bapak ya, lebih gampang atau lebih sulit jika dibandingkan dengan kurikulum yang sudah lewat? Jadi kalau ditanya tentang lebih gampang atau lebih sulit dibanding dengan yang sebelumnya, sebenarnya itu tidak lebih gampang, tidak lebih sulit, sebenarnya sama saja. Yang ada, kemungkinan kita belum mengenalnya. Kita yang baru mengetahui kurikulum ini kan di sekolah itu tidak langsung dipaksa. Oh, sekolah A harus implementasi kurikulum merdeka, tidak. Jadi sekolah diberikan kesempatan mengisi pilihan begitu mau menerapkan yang mana. Jadi ada 3, Pak Guru. Ada 3 jenis implementasinya tergantung kesanggupan sekolah. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan dalam implementasi kurikulum merdeka ya, Pak Guru. Jadi dengan kurikulum merdeka ini, Pak Guru ya, kita bisa belajar mandiri gitu, Pak Guru. Iya, bisa. Jadi salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh kurikulum, selain yang tadi kita bisa memilih penerapannya, kita juga bisa belajar secara mandiri melalui salah satu platform yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, di platform ini ya, Pak Guru, kita bisa belajar materi yang
sangat banyak terkait kurikulum Merdeka. Selain itu juga kita bisa melihat praktik baik dari guru-guru yang ada di luar sana. Misalnya kita cuma di Mataram, di ITB, kita bisa melihat praktik baik yang sudah diterapkan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan yang tempat-tempat lain. Jadi di sana sudah ada yang bisa praktik baik yang bisa kita tiru untuk kita terapkan di sekolah kita. Berbicara tentang praktik baik, nih, Pak Guru. Kira-kira Bapak praktik baik apa yang pernah Bapak lakukan? Oh iya. Salah satu yang pernah saya terapkan itu praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Seperti apa itu, Pak Guru? Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di sekolah itu mencoba menghadirkan atau mengakomodir perbedaan-perbedaan yang dimiliki siswa, baik itu berdasarkan kemampuannya, gaya belajarnya, atau konten pembelajaran yang dihadirkan oleh guru. Jadi kan beda-beda ini siswa nih, walaupun sudah di kelas 4 kemampuannya kan tidak rata. Iya, betul. Mereka di kelas 4 misalnya ada yang suka belajarnya dengan dijelaskan, ada yang suka baca buku, dan yang lain-lain. Itu yang coba difasilitasi oleh guru sehingga semua siswa bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya atau minatnya, seperti itu. Tahapannya seperti apa, Bu? Tahapan yang kemarin saya lakukan itu yang pertama kita coba asesmen. Itu asesmen itu bisa kita download melalui platform PMM, baik secara online maupun offline itu bisa, untuk mengetahui pemahaman dasar siswa itu seperti apa terhadap materi yang akan kita sampaikan. Itu yang saya coba. Kemudian selain itu saya juga memetakan kemampuan siswa. Saya coba menggunakan platform quizzes untuk memetakannya, karena itu lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya dia langsung, dan siswa senang juga tampilannya menarik. Nah, berdasarkan itu saya membagi siswa ini menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama itu kelompok yang paling paham. Paling paham kalau berdasarkan pemahamannya, paling paham materinya, pemahaman dasarnya tentang materi sebelumnya itu kuat. Kemudian kelompok kategori 2 itu yang tengah-tengah. Tidak terlalu baik, tapi tidak juga terlalu buruk, atau tidak yang paling rendah lah. Nah, kategori 3 itu kelompok yang memang perlu bimbingan ekstra dari guru. Jadi 3 kategori ini yang saya kumpulkan, kemudian saya bentuk jadi satu kelompok. Jadi tiap kelompok itu nanti ada perwakilannya, kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Seperti itu. Jadi bisa mengajar langsung ke teman-teman. Tujuannya seperti itu. Jadi yang kategori 1 yang paling paham ini, ketika misalnya nanti diberikan materi oleh guru, baik itu menggunakan diferensiasi konten, misalnya diberikan media yang beda-beda, yang kategori 1 ini bisa mengajarkan ke temannya. Kalau misalnya penjelasan dari guru tidak dipahami. Yang kategori 2 juga bisa berliterasi sendiri, memahami materi. Tapi kalau misalnya bingung, tetap bisa bertanya ke temannya atau bertanya ke guru, seperti itu. Pak Guru, jadi seperti ini, Pak Guru ya. Jadi saya pernah mendengar dari dari penjelasan teman saya. Jadi tipe siswa itu ada 3, Pak Guru. Yang pertama ada tipe visualisasi. Kemudian yang kedua ada auditory. Dan yang terakhir yaitu tipe kinestetik. Nah, itu yang kemarin saya coba terapkan. Jadi mengakomodir itu kita sebut diferensiasi konten. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, ketika kita sudah petakan ini berdasarkan kemampuan dari kategori 1, 2, 3, kita juga bisa petakan berdasarkan siswa ini senang apa sih. Oh, dia senang video, maka dia yang termasuk tadi yang visual misalnya. Ada yang senang membaca atau mendengar penjelasan guru, itu yang auditory. Yang lebih kita bisa siapkan, kita bisa jelaskan, atau kita siapkan podcast tentang rekaman materi. Kemudian ada yang kinestetik. Kita bisa siapkan kegiatan yang membuat mereka bergerak. Contoh yang kemarin saya terapkan ketika matematika itu, kita sudah siapkan video pembelajaran tentang pembulatan. Yang senang nonton video akan nonton video. Kemudian yang lebih senang menyimak penjelasan itu dapat menyimak penjelasan dari guru, dan juga bisa mendengarkan podcast yang sudah disiapkan. Nah, yang terakhir, yang senang bergerak itu sudah disiapkan LKPD yang bisa dia selesaikan. Kemarin prakteknya ketika yang 2 belajar memahami, yang kinestetik ini yang punya tugas untuk mengecek harga. Saya tugasnya siswa yang ini disiapkan LKPD ngecek harga di kantin. Nanti itu yang akan coba dibulatkan. Jadi mereka juga menerima penjelasannya dari guru dan juga dari temannya, bagaimana
harga-harga ini dibulatkan sesuai materi yang dia terima. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Guru tadi. Jadi kalau dilihat dari penjelasannya Pak Guru, berarti siswa dapat belajar secara mandiri. Tapi ketika ada kebingungan, dia harus bertanya kepada guru atau teman yang lebih paham dengan materi tersebut. Jadi seperti itu ya Pak Guru? Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi penerapannya yang kemarin saya coba itu seperti itu. Jadi ketika yang kategori 1 ini sudah memahami, 1, 2 sudah memahami, yang kategori 3 itu tetap ada intervensinya dari guru. Guru itu harus sangat-sangat perhatikan yang kategori 3. Kalaupun sudah dijelaskan oleh guru, mereka belum paham bisa juga bertanya ke temannya. Kalau misalnya yang kategori 1 temannya sebagai narasumber di kelompok itu juga masih kebingungan menghadapi, balik lagi kepada guru. Itu masih tetap harus dibantu. Seperti itu. Jadi mereka tetap bisa belajar secara mandiri dengan sumber belajar yang sudah disiapkan. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi bisa melalui video, misalnya audio yang sudah tersebar banyak di internet seperti itu. Bisa nonton YouTube. Iya, bisa nonton YouTube kan. Jadi di YouTube banyak sekali juga. Biar siswa juga terbiasa memanfaatkan internet itu untuk belajar seperti itu. Untuk tahap akhir atau evaluasinya Pak Guru seperti apa? Ya, oke. Jadi setelah tadi siswa sudah menerima materi begitu ya, dia juga mengajak siswa bermain game di tengah-tengahnya untuk membuat siswa itu senang belajar. Tentunya bukan game sembarang game cuma buat game yang isinya pembelajaran. Nah, di akhir sesi saya melakukan evaluasi menggunakan platform Quizizz, jadi mereka bisa melihat ini urutannya keberapa gitu biar mereka semangat untuk menyelesaikan evaluasinya. Setelah itu tentunya kita melakukan refleksi. Berdasarkan hasil itu pasti ada saja siswa yang nilainya masih kurang. Itu jadi refleksi guru, bertanya begitu, kenapa atau apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ketika masih ada kesulitan, guru bisa cross check kembali kenapa. Misalnya masih ada siswa dengan nilai yang sangat rendah, kenapa mereka belum? Itu jadi catatan bagi guru. Jadi implementasinya runtut. Jadi dari awal kita pakai data untuk membaginya jadi kelompok. Di akhir juga kita punya data. Kenapa siswa yang ini masih belum bisa terhadap materi itu? Berarti ada yang harus kita perbaiki dalam penerapan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu, Pak. Ya, terakhir, kira-kira ada nggak motivasi dalam implementasi kurikulum Merdeka? Oke, baik. Seperti yang tadi disampaikan. Jadi, Pak Guru yang kutip tadi pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi tak mari sayang maka tak cinta. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua gitu ya, kita coba mengenal kurikulum yang baru ini. Tentunya kalau kita sudah kenal, nanti implementasinya tentu lebih mudah. Ya. Nanti kita kenal. Kalau misalnya kita kebingungan bagaimana cari modelnya di mana? Ada di PMM. Kalau sudah baca modelnya masih kebingungan, cari di komunitas belajar. Tanya, dengan sungkan kita berdiskusi di sekolah. Kalau masih kebingungan di tingkat sekolah, cari komunitas. Komunitasnya masih buat bingung, Bapak Ibu bisa berkunjung ke balai guru penggerak di provinsi masing-masing untuk bertanya. Kalau masih bingung sekali, pasti mereka sangat welcome untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi satu kutipan akhir, Pak Guru, dari gubernur kita, Gubernur Nusa Tenggara Barat, itu sering mengatakan bahwa segala sesuatu dimulai dari langkah pertama. Jadi saya mengajak, mari kita melangkah bersama-sama untuk mengenal dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Seperti itu. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Guru sudah berkesempatan hadir di acara Siniar 23 Mataram. Terima kasih kesempatannya juga, Pak Guru. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.